بالتقوى وجميلنا بالأدب يا الله إلى kami yang ilmu yassilah kami yang sifat yang baik muliakanlah kami yang takwa dan perbaguslah kami yang sehat walafiat amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Masjid? Mudah-mudahan bersehat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana Nabi diasuh oleh ibu susuan baginda yakni Halimatus Sa'diyah, dan juga kita melihat peristiwa Nabi dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam. Jadi Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi, merawat Nabi dari lahir sampai umurnya umurnya 4 tahun. Dan kenapa 4 tahun? Ketika mana ibunya dalam tempoh 4 tahun itu, ibunya Aminah meminta kepada Halimatus Sa'diyah agar Nabi dipulangkan, dikembalikan ke ibu kandungnya. Malah Halimatus Sa'diyah meminta ditunda, sebab kerana Halimatus Sa'diyah melihat keberkahan yang ada pada anak yang dilahirkan itu. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi berada dengan Halimatus Sa'diyah, semua rezekinya lancar, kambingnya membawa pembiayaan yang baik, subur, tanamannya, semuanya merasakan semua keberkahan datang ke rumahnya ketika Nabi berada di rumah tersebut. Sampailah umur 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka Halimatus Sa'diyah terpaksa. Kenapa terpaksa? Sebab satu peristiwa yang terjadi, yakni peristiwa pembelahan dada. Itu menyebabkan Halimatus Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka takut terjadi apa-apa pada Nabi, maka dikembalikan Nabi kepada ibunya Aminah. Maka Nabi kembali ke kemampuan ibunya setelah proses pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan. Maka Nabi pun tinggal bersama ibunya. Berapa lama? Tidak lama. Disebutkan di sini bahawa Nabi hidup bersama dengan ibunda tercintanya Aminah sehingga umur 6 tahun. Baik, ketika Nabi berumur 6 tahun, lanjut cerita ni. Saat Nabi umur 6 tahun, baginda dibawa ke Madinah, di Yathrib. Sebelum kan nama Madinah itu Yathrib kan? Yathrib, jadi nama sebelum dibuka menjadi Madinah. Maka Aminah bergerak membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Yathrib. Kenapa? Kerana untuk menziarahi kuburan suami Aminah. Siapa? Abu Talib. Dah makan buat belum pakai? Apa tadi? Abdullah. Suami yang dijadikan awal cerita yang awal cerita kedua. Yang awal kan ketika Abdul Muttalib menyuruh Abdullah berdagang ke Syam, dalam perjalanan ini meninggal di Madinah. Itu terjadi ketika Nabi masih dalam kandungan, belum lahir. Maka Aminah ingin menziarahi pusara suaminya yang ada di Yathrib. Maka Aminah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan sejauh 500 km. Berapa? 500 km. Nabi, Aminah, ibunya, dan bersama dengan seorang pembantu. Pembantu maksudnya hamba
Di Mekah, paman-paman Rasulullah, saudara bapak, semuanya di Mekah. Paman-paman Aminah, keluarga besar Aminah, semua berada di Madinah. Di Madinah, baik. Maksudnya di sini disebutkan bahwa awal saudara laki-laki ibu berada di Madinah. Jadi dari Madinah Najjar, keluarga Aminah tinggal di Madinah. Adapun nama saudara laki-laki bapaknya, bapak Nabi Muhammad banyak berada di Mekah. Maka setelah menjenguk kubur ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berangkat pulang. Berapa kilometer dari itu? 500 kilometer antara Mekah dan Madinah. Baik, di tengah-tengah perjalanan di sebuah perkampungan nama Abwa, yakni boleh dikatakan 230 kilometer sebelum sampai ke Mekah. Pada tengah-tengah perjalanan ini, maka takdir Allah, ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan terus sakit dalam perjalanan pulang, ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa terletak di antara Mekah dan Madinah tengah-tengahnya. Lebih kurang 235 km dari Mekah. Boleh bayangkan bagaimana cobaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana? Ketika sebelum lahir dan jadi anak jadi umur 6 tahun dan jadi yatim piatu ditinggal orang tuanya kedua-duanya meninggal. Boleh bayangkan bagaimana perasaan Nabi ketika itu? Boleh kita bayangkan. Kalau kita keluarga kita meninggal, ada yang meninggal, pasti ada yang ada untuk menenangkan kita, betul? Kerabat-kerabat kita datang. Boleh bayangkan? Kalau Nabi seandainya ibu Nabi meninggal di Madinah, kerabatnya semua ada di Madinah, pasti ditenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau contoh ada keluarga Nabi yang meninggal di Mekah, pun ada keluarga bapak. Kalau Madinah meninggal di Mekah, pasti ada keluarga ayahnya, kerabat yang menenangkannya. Nabi ini di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, Abwa, tempat yang tidak ada keluarga Nabi seorang putri. Nabi hanya seorang melihat kematian ibunya dan tidak ditenangkan oleh siapa. Bagaimana cobaan yang sangat-sangat luar biasa yang dihadapi oleh Nabi ketika umur belum lagi remaja. Melihat ibunya meninggal sendirian, tidak ada siapa-siapa di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan apa disebut ujian yang paling berat, manusia yang paling berat ujian yang terang. Yes, Al-Anbiya. Ini para Nabi. Setelah para Nabi, summa salihuna, orang-orang saleh. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian siapa yang paling banyak ujiannya? Adalah orang yang diuji selanjutnya dan selanjutnya. Maksudnya dikatakan yang lebih bawah. Akan disebut setiap hamba diuji berdasarkan dengan agamanya, kekuatan imannya. Bagaimana? Makin besar kekuatan dalam agama, makin besar ujian. Betul. Ujian zaman jahiliyah, ujian apa tidak? Senang atau tidak? Waktu zaman jahiliyah. Iya ya. Maksud diri banyak itu bagaimana? Anda merasa senang ketika zaman jahiliyah atau senang ketika berada di mana? Bagaimana contoh ada orang dulu dia waktu jahiliyah rezekinya macam suka dengan riba. Bagaimana tak tahu riba, tak tahu sumber halal. Jalan terus, bagaimana? Bila masuk ke Islam, maka bila dah bertaubat, ujiannya besar, betul tak? Kadang-kadang kita disempitkan rezeki kita, betul? Tak nak ambil riba, tak bisa dapat pinjaman, ada masalah dalam ekonomi, dalam urusan dunia, kita rasa terhimpit bila kita dekat dengan agama. Bagaimana? Itu adalah ujian. Kalau Anda
akan ada perasaan itu awal-awal. Tapi kalau dah terbiasa sekarang ni, dah terbiasa dengan keimanan dalam bahasa dekat, maka Allah akan berikan segala jalan kedua, ketiga anda masih istri, ya, mungkin dia istri, paling berat. Jadi ujian yang paling berat adalah untuk para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujian Nabi sangat-sangat besar. Maka di situ dah muncul kenapa Nabi sangat-sangat memberi perhatian kepada anak. Betul. Kalau disebutkan, aku dengan orang yang kandung ayah itu seperti ini. Menunjukkan apa? Kedua dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kata dekatkan kedua dari baginda. Ada yang kata jarak ini. Kedudukan orang yang mengandung anaknya di surga nanti adalah seperti dia dan aku seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi sebutkan hadis ini? Sebab Nabi sudah merasai perasaan bagaimana menjadi anak yatim piatu. Maka banyak hadis yang tadi disebutkan tentang anak yang keutamaan anak yang kalau ini saya ingat dulu ni, ada yang kata ya Rasulullah, hati aku ni keras, hati aku ni apa? Keras ya Rasulullah. Bagaimana aku nak melunakkan, melembutkan hati aku ini? Apa jawapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi? Cara nak melunakkan hati ini keras bagaimana? Terus talak anak yatim. Yes, betul. Nabi sebut 3 amal ni. 3 amal ini akan melembutkan hatimu yang keras. Yang pertama, dengar bacaan Al-Qur'an. Bacalah Al-Quran atau dengar. Bila kau dengar, hatimu rasa sayu, rasa nak nangis, maka hatimu sudah lembut. Mendengarkan bacaan ayat. Kedua, beri makan fakir miskin. Beri makan, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu pun bisa lembutkan hati. Dan yang ketiga, usap kepada bukan kepada jiran, kepada anak yang dia pun usap kepada jaga, kan? Usap kepada anak yang yatim. Itu jelas. Yang pertama tadi sebut dengar dan baca Al-Quran, yang kedua sering sedekah kepada fakir miskin, sedekah makanan, dan ketiga usap lupa anak yatim diusap kepada. Maka 3 cara ini akan melembutkan hati orang yang hatinya keras. Hadis yang lain pergi mana? Kuburan. Pergi ke kuburan. Kenapa? Di kubur ingat mati, baru hatinya akan lembut. Banyak-banyak mengingatkan kematian. Kalau situl ingati kematian. Di kuburan tengok orang meninggal. Di situ hati ini akan lembut. Begitu. Jelas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui begitu besar perasaan, bagaimana perasaan seorang anak yang yatim. Maka kerana itu Nabi memberikan keutamaan kepada kita untuk banyak-banyak memberi perhatian kepada anak yatim. Begitu. Jelas. Sampai di sini yang berkata. Ya, sudah. Kalau kita lihat ini Pak Ustaz, Nabi ini kan sebelum lahir sudah ditinggal oleh ayahnya 9 bulan. Terus setelah umur 6 tahun ibunya. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Nabi ini katakanlah yatim, katakanlah masih kecil. Tentu ada hikmahnya nih Pak Ustaz. Pasti. Itu apa kira-kira Pak Ustaz? Hikmahnya Nabi ini katakanlah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena dia masih kecil. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Supaya Nabi boleh merasai bagaimana perasaan orang-orang yang akan menjadi anak yang. Maka katakan Nabi ini manusia. Selama negara macam kita manusia juga bukan manusia biasa, tapi luar biasa. Hikmah yang satu adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi juga punya sifat manusiawi, manusia
manusiawi. Ada yang macam kita, ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Jadi hikmahnya Nabi itu dijadikan anak yatim piatu supaya satu, Nabi juga boleh merasai perasaan manusia lain. Pertama, yang kedua adalah supaya memang ujian untuk para nabi, untuk ujian untuk para nabi. Lebih dahsyat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa, betul? Lebih dahsyat daripada Nabi ujiannya ketika lahir, betul? Kalau Nabi ada ayah, ada ibu, tapi ini Nabi Isa lahir tanpa ayah, bukan maksudnya kesalahan Islam mungkin. Tapi bagaimana tanggapan manusia waktu itu? Apa dia? Orang Yahudi bilang apa kepada Nabi Isa? Anak apa? Anak haram, anak luar nikah, dituduh ibunya Maryam sebagai hamba, perempuan yang luar maksiat berzina. Ini ujian Nabi dari kecil. Nabi Isa dibilang anak. Bagaimana? Dan setiap Nabi memang diberikan ujian yang demikian. Hikmahnya hanya Allah yang tahu. Kita boleh ambil dari inilah hikmah yang kita boleh lihat dari sisi kita lah. Tapi yang sebenarnya hikmahnya hanya Allah yang tahu. Mungkin sebab untuk mempersiapkan nabi-nabi supaya Allah. Bagaimana? Supaya kuat dari kecil. Maka Nabi diuji dengan ujian yang demikian. Itu sebabnya. Oke, jelas? Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Selamat keluarga. Batas umur anak yatim ini, Ustaz, awalnya berapa? Jadi kalau bapak ada usia 60 tahun, pasti disebut anak yatim. Ya. 6 tahun, 60 tahun. Dan meninggal, bapak saya meninggal, Ustaz. Saya ini anak yatim lah, 60 tahun dia. Betul? Tidak, batasnya tidak diukur dengan umur. Satu, kemudian kalau ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan pendapat sampai usianya akil balik. Bila umur akil balik, batasnya kebiasaan orang akil balik umur berapa? Perempuan? 19 tahun. Oke, 9, 10, 19. Antara itu ya. Biasanya perempuan akil balik dengan kedatangan dalam haid yang pertama. Oke, kalau laki-laki 15. Apa tandanya orang akil balik? Mimpi basah yang pertama. Nah, seandainya tidak mimpi, seandainya tidak mimpi. Jadi ulama meletakkan contoh dalam mazhab Nabi, wanita letak ukuran batas itu antara sampai 15 tahun. Memang, walaupun dia belum mimpi lagi, kalau dah 15 tahun dari itu anak masuk ke remaja. Betul ni? Secara lain untuk kita mengetahui kita itu adalah akil balik, tumbuhnya bulu. Bulu-bulu kemaluan itu dah tanda anak itu dah akil balik. Faham tak? Maka di sini pertanyaan beliau, seseorang itu disebut akil balik itu bila sampai dia sudah remaja dan tidak ditanggung. Boleh mencari nafkah sendiri. Nah, ini dua tadi. Yang pertama tentu sampai usia akil balik. Yang kedua dah akil balik dan tidak lagi ditanggung, dinafkahi oleh orang lain. Tidak lagi ditanggung oleh siapa. Maka anak ini sudah hilang status ya. Jadi jelas. Bukan sampai umur disebut anak yatim. Tidak ya. Jadi anak remaja sudah bisa jadi nafkah sendiri bukan? Tidak lagi disebut anak ya. Jadi berapa yang tahu sampai usia remaja. Kalau di bawah itu kita sebut anak ya. Berapa? Ada yang lain? Tak
Okey, lanjutkan. Terus setelah Nabi akhirnya Nabi di usia 6 tahun kematian ibunya Aminah. Terus Nabi SAW kemudian diasuh oleh kakeknya. datuknya, kakeknya, datuknya. Ini Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW Abdul Muttalib membawa Nabi SAW kembali ke Mekah. Jadi perasaan kasih sayang di dalam hati terhadap cucunya yang ini yakin dia itu semakin kuat. Karena cucunya harus menghadapi cobaan di atas luka yang lama. Makanya kasih Abdul Muttalib lebih banyak kepada Nabi daripada cucu yang lain. Kenapa? Satu sebab menjadi Nabi dalam status anak yatim. Yang keduanya, memang Nabi atau ayah Nabi Abdullah adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Jadi di antara anak yang ramai, Abdul Muttalib ini punya anak yang ramai, tapi yang paling dikasihi adalah sebab kisah yang mau dikorbankan itu diganti dengan 100 ekor unta, diganti dengan nyawa Abdullah. Maka sejak dari kecil itu Abdullah disayangi. Begitu juga cucunya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdul Muttalib mengutamakan cucunya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada cucu yang lain. Jadi diceritakan di sini bahawa ada sebuah kalau di sini dipannya apa? Dipan. Tempat tidur. Dipan ya? Dipan itu kerajaan. Kerajaan. Okey, baik. Disebut ada tempat duduk, tempat istirahat yang diletakkan di depan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. Jadi ada sebuah tempat istirahat seperti sofa, tidak sofa tempat duduk yang dikhususkan untuk Abdul. Dia kan pemimpin Quraisy, raja Mekah. Ya, jadi dekat dengan Ka'bah ada tempat duduk khusus, tempat istirahat khusus untuk Abdul Muttalib. Biasanya kalau ada pertemuan, yang lain duduk ini, yang lain duduk sini. Tempat ini hanya khusus untuk Abdul Muttalib. Cucunya satu pun tak boleh bermain di sini. Tak ada yang berani yang duduk di atas tempat duduk yang khususkan untuk Abdul Muttalib. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di tempat itu kerana sebagai penghormatan kepada Abdul Muttalib. Pada saat itu Nabi SAW sebagai anak kecil, Nabi pun duduk di atas tempat duduk kami, tempat ini, tempat duduk Abdul Muttalib. Maka paman Nabi langsung memegang tangan, suruh Nabi itu turun di tangan, jangan duduk di atas dia makan. Maka kali itu Abdul Muttalib melihat kejadian itu dan berkata, biarkan anak ini, cucu ini demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Dia memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersamanya di atas divan. Abdul Muttalib duduk dan letakkan Nabi SAW dekat dengan beliau. Sampai mengulas umur beliau dan sentiasa merasa gembira dengan apa yang dilakukan. Jadi kasih sayang kepada Abdul Muttalib kepada Nabi SAW. Baik, lanjut terus. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Ini kira-kira pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umurnya Rasulullah, kakeknya dan datuknya meninggal dunia di Mekah. Jadi Abdul Muttalib pun meninggal. Jadi sebelum Nabi lahir atau 2 bulan Nabi lahir, bapaknya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur Nabi 8 tahun. Okey, neneknya Abdul Muttalib meninggal. Sebelum wafat, Abdul Muttalib menitipkan pesan kepada seorang paman Nabi untuk diasuh Nabi ini. Siapa? Yes. Jadi di antara semua paman Nabi SAW, Abdul
Abu Talib kan, lu tahu ya? Kenapa tak diberi kepada paman-pamannya yang lain? Diberi kepada Abu Talib. Kalau wasiat daripada Abu Talib, aku serahkan penjagaan Muhammad ini kepada kau, Abu Talib, bukan kepada Abu Lahab, bukan kepada yang lain. Sebab baik, cukup baik. Pasti itu dia pasti mengetahui karakter seseorang itu juga dia berwasiat untuk menyerahkan Nabi kepada yang betul-betul baik lah itu. Okey, boleh bertuakan alasannya. Alasannya benar. Sebab Abu Talib saudara kandung Abdullah. Berulang sini. Sebab Abdul Talib ini banyak. Dia maksud Abdul Talib punya isteri ramai. Tapi anak-anaknya pun ramai. Betul ni? Jadi berulang ni. Maka Abdullah dan Abu Talib adalah dari sama ibu, satu ibu. Betul ni? Betul ni? Jadi Abdullah adik kandung Abu Talib. Yang lain Abu Lahab dari isteri Abu Talib yang lain. Betul ni? Jadi adik-adik di yang lain pun ini. Yang kandung adalah Abu Talib, dua saudara dari satu ibu. Maka kerana itu Abu Talib memilih Abu Talib menjadi pengasuh. Sebab Abu Talib menikah dengan beberapa wanita. Di antara anak yang lahir dari ibu yang sama adalah Abu Talib dan Abdullah. Sedangkan paman Nabi yang lain lahir dari ibu yang berbeza. Jelas? Maka sejak itu pengasuhan kepada Nabi berbeda kepada paman Nabi Abu Talib. Abu Talib pun sama seperti Abu Talib mencintai Nabi SAW. Dia sering tidur di samping Nabi SAW. Jika pergi ke mana-mana selalu menghadap Nabi SAW. Kalau Abu Talib berdagang ke Syam pun Nabi pun ikut bersama. Maka Abu Talib menjalankan kewajiban yang diberikan oleh bapaknya Abdul Talib. Abu Talib untuk mengasuh diri. Abu Talib mengasuh Nabi seperti mengasuh anaknya sendiri. Baiklah, jelas. Dari perlakuan ini mengasuh ini sampai Nabi masuk remaja kan? Sampai Nabi masuk umur 40, betul sampai umur 40. Maksudnya sampai masuk ke masa kenabian, Abu Talib menyayangi Nabi dan menjaga Nabi SAW. Maka di sini ada kisah disebutkan oleh Syekh Mubarak Muli apa disebut ini. Tatkala aku di Madinah, ada orang tahu. Tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim kemarau. Orang-orang Quraisy berkata, ya Abu Talib, lepas sedang kemiskinan melanda, mari kita berdoa minta hujan. Minta hujan. Maka Abu Talib keluar bersama dengan anak kecil. Siapa? Rasulullah, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan perlahan-lahan. Di sekitar Abu Talib ada beberapa anak kecil yang lain. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadi bersih tiba-tiba saja berderum datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lubang-lubang diakhiri dan menjadi subur. Maksudnya Abu Talib bawa anaknya kepada Rasulullah ditempelkan ke di Ka'bah, letakkan tangan, langsung turun hujan. Jadi maksudnya di sini Abu Talib mengetahui ada sesuatu yang istimewa pada Nabi SAW. Baik, jelas. Baik, cuma di sini walaupun Abu Talib sayang Nabi, asuh Nabi, ada satu masalah dengan Abu Talib. Apa masalahnya? Abu
Abu Thalib walaupun orang yang terpandang, orang yang apa? Dipandang mulia, ada kedudukan istimewa, oleh orang-orang Quraisy, meletakkan dia sebagai orang yang apa? Yang diberi penghormatan seperti Abu Thalib. Walaupun dia ada kedudukan yang tinggi di kalangan orang Quraisy, dia ada masalah Abu Thalib. Contohnya satu perbuatan apa dia? Abu Thalib orang miskin. Apa? Bagi paman yang lain, Abu Lahab kaya. Betul ni? Yang lain-lain semuanya dah kaya. Sementara Abu Thalib orang yang miskin. Jadi tidak seperti paman-paman Nabi yang lain, Abu Thalib ini miskin. Jadi bagaimana dia mencari rezeki? Dengan salah satu cara dia berdagang dan juga mengembala kambing. Maka Nabi bantu Abu Thalib mengembala kambing. Maka itu jelas. Jadi Nabi dari usia remaja sudah mengembala kambing. Jadi mana? Ada orang tanya, apa? Nabi dulu kan di Madinah atau di Madinah, Nabi katakan ambil kayu ini bagus untuk dijadikan kayu siwak. Ya Rasulullah, bagaimana tahu kayu itu bagus? Ya, cari kayu yang hitam untuk kata Nabi. Semua para Nabi dulu itu mengembala. Tak ada seorang Nabi pun diutus kecuali dia mengembala kambing. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kau dulu pun mengembala kambing? Dari para sahabat yang belum kenal Nabi, yang masuk Islam setelah mereka bersama hidup dengan Rasulullah kan. Nah, setelah Islam datang, baru dia masuk Islam. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pun mengembala kambing? Maka Nabi kata, ya, aku dulu ya mengembala kambing-kambing orang yang Mekah dan mendapat upah darinya. Maksud di sini, Abu Thalib pun tidak punya kambing sendiri. Betul ni? Abu Thalib diubah untuk menjaga kambing. Maka Nabi pun bantu. Betul ni? Bukan kambing milik Abu Thalib. Jadi Nabi pun bertugas merawat supaya merawat kambing itu mendapat upah. Maka di sini Abu Thalib orang yang terpandang tapi miskin dari ekonomi. Maka dari kecil Nabi mengembala kambing. Baik. Sekarang, kenapa Allah akhir Rasul? Apa hikmah Allah menakdirkan para Nabi mengembala kambing? Kenapa tak yang lain, Pak? Apa sebab para Nabi terdahulu Allah jadikan mereka sebagai pengembala kambing? Kambing satu-satu. Nabi yang kaya pun disuruh mengembala kambing. Siapa? Sulaiman. Dia kaya, tapi Allah jadikan dia mengembala kambing. Siapa? Dia Nabi yang lahir kaya, tapi disuruh mengembala kambing. Sulaiman tidak. Sulaiman kaya lah, raja, anak raja. Kau tak tahu kambing? Betul, bapa Daud raja, kan? Anaknya langsung ke anak raja. Dia tahu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa lahir di mana? Dibesarkan oleh siapa? Firaun. Betul, keluarga kerabat Firaun, anak raja pangeran. Tapi kerana satu peristiwa, maka Musa lagi pergi ke Madian mengembala. Kenapa Allah takdirkan para Nabi untuk mengembala kambing? Apa hikmahnya? Kemudian belajar mengendalikan manusia. Yes, itu satu. Susah atau senang mengembala kambing? Antara bebek dengan kambing, yang mana yang mudah dikendalikan? Kenapa bebek? Kambing? Boleh ni, kambing ini macam-macam, ada yang jinak, ada yang liar. Anda buat begini, dia akan
kaki yang liar. Maka penting untuk menghadapi banyak-banyak jenis manusia. Ada yang angkuh, ada yang bawa ada yang kaya, ada yang miskin. Maka ini tugasnya para nabi disuruh mengembala kami mempersiapkan mental untuk menghadapi banyak manusia. Terutama yang kedua supaya merasakan rasa sifat tawadu. Kenapa tawadu? Sebab boleh sombong. Aku ini mengembali kami. Sombong kan? Satu kerjaan yang boleh sombong kan tidak? Aku PNS, boleh kan? Aku pegawai, boleh. Aku kerja mengembali kami kan? Satu yang boleh banggakan? Tidak. Beliau mesti mengajar Nabi SAW untuk mengajarkan sifat tawadu. Terus yang ketiga, untuk memberi perhatian kepada hewan yang lemah. Kambing adalah hewan yang lemah dibanding unta, kuda. Ini hewan-hewan yang boleh kuat. Tapi kalau lemah, kambing. Baik itu, jelas. Sebab yang lain supaya timbul sifat mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini adalah sebab kenapa Allah memilih para nabi itu untuk mengembala kambing. Baik itu, jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tadi kan ya, ada hadis tadi yang tidaklah semua para nabi itu adalah penggembala kambing. Iya, tidak ada. Diutus kecuali mengembala kambing. Atau tadi ada nabi yang tak menggembala kambing itu, kata Pak Ustaz, misalnya Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain yang tidak menggembala kambing itu gimana tuh Pak Ustaz? Bukan suatu kewajiban semua nabi itu harus menggembala kambing. Maksudnya kebanyakan para nabi itu banyak yang bekerja sebagai penggembala kambing. Bukan semua. Kebanyakan para nabi itu adalah penggembala kambing. Ada yang sudah tidak menggembala kambing seperti Sulaiman. Ada? Tidak tahu. Allahu a'lam. Mungkin dia kan dari kebanyakan para nabi diutus sebagai penggembala kambing. Termasuk Isa, termasuk Rasulullah, termasuk semua nabi-nabi yang dikatakan yang gitu nih. Nah, maka apa yang menjadi penggembala kambing? Baiknya yang lain. Ada? Tak ada? Udah? Jelas? Oke, saya lanjutkan terus. Baik. Barukah di usia remaja terjadilah suatu peristiwa yang super luar biasa. Namanya ketika Nabi menginjak usianya 12 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun. Kan? Di sini kita ambil 12 tahun. Abu Thalib mengajak Nabi pergi berdagang ke Syam. Kemana? Ke Syam. Setiba di Busra, suatu tempat daerah yang ada di Syam. Ada namanya kota Hauran. Waktu itu Syam dijajah oleh Romawi. Jadi agamanya apa? Nasrani. Nah, di situ ada seorang rahib, pendeta, yang dikenal dengan sebutan Bahira. Di sini saya kata nama aslinya Jurjis, bukan Hadis. Jurjis, tapi dipanggil Bahira. Tatkala rombongan itu singgah di daerah itu, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilakan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu yang dihormati. Boleh? Abu Thalib sering datang berdagang, tak pernah pula rahib itu panggil. Boleh? Tapi ketika Abu Thalib bawa Nabi bersamanya berdagang ke Syam, tiba-tiba datang si rahib ini ngajak makan bertamu ke rumah
Maka dipanggil, maka Abu Talib itu mengiyakan terima undangan itu pergilah ke rumah. Nah, dari situ Rahim ini berjumpa dengan Muhammad. Jumpa dengan Rasulullah. Dipegang tangan Nabi, langsung Rahim ini kata apa? Orang ini akan jadi pemimpin semesta alam. Orang ini nanti anak ini besar kelak jadi pemimpin. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pakai kata Abu Talib, dari mana kau tahu hal ini? Nah, dari mana kau tahu hal ini? Pakai kata Sang Rahim, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tiba di mana? Perjalanan dari Mekah ke Syam, tidak ada satu perbantuan pemohonan pun melainkan mereka untuk sujud kepada anak ini. Nah, tidak ada satu bantu pun pohon kecuali semuanya tunduk ketika anak ini melewati. Mereka tidak sujud melainkan untuk seorang Nabi. Apa ya? Mereka tidak akan sujud melainkan kepada seorang Nabi. Aku bisa mengetahuinya sebab di anak ini ada tanda nubuah, tanda nubuah, ada tanda Nabian. Di bahagian bawah tulang rahang barunya yang menyerupai buah apple. Kami juga mendapati tanda itu dalam kitab kami. Saya berkata, Sarwahid. Kemudian Sarwahid meminta agar Abu Talib kembali bersama dengan anak ini melanjutkan. Dan jangan disampaikan pesan, jangan lagi bawa anak ini ke Syam. Sebab bahaya, sebab ada yang tengah mencari. Dan jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka Abu Talib mengirimkan beliau beberapa orang pemuda agar kembali ke Mekah. Baik. Maksudnya di sini, nah Abu Talib sudah tahu tentang keistimewaan Nabi SAW. Maka Sang Rahim ini sudah menyatakan bahawa anak ini besar kelak jadi pemimpin segala dan semua pohon-pohon, semua batu-batu sujud kepada anak ini. Maksudnya anak ini adalah seorang Nabi. Maka ini tidak disampaikan oleh seorang Rahim beragama. Maksudnya apa? Dalam kitab mereka, walaupun mereka menyimpang nikmat Allah, walaupun mereka mengubah isi Taurat, walaupun mereka mengubah isi Injil, tapi Allah letakkan juga dalam itu sesuatu yang tidak diubah. Ini tentang tanda Nabi yang terakhir, kedatangan Nabi yang terakhir. Jadi, walaupun mereka ubah semua peraturan hukum Allah di dalam semuanya, macam Yahudi, kita tahu itu Allah sebutkan tentang siksa neraka, tentang azab kubur. Apa yang orang Yahudi buat? Mereka yang dihapuskan bab tentang akhirat. Dia cerita tentang surga, dia cerita tentang neraka. Sakit apa kecil orang Yahudi, bab-bab tentang siksaan dihapus, tentang hukum Allah dihapus dan dibuka oleh orang Yahudi. Walaupun mereka mengubah isi kitab yang Allah turunkan, tapi ada perkara yang tidak dapat mereka ubah dari antara tentang kedatangan Nabi akhirul zaman, Nabi yang terakhir. Baik, apa ini yang terlihat? Ya. Saya juga pernah baca tentang Rahirah itu. Jadi pada waktu itu yang saya baca itu, pada waktu pamannya itu Abu Talib itu membawa ke Syam itu awan Nabi itu kan tidak kena matahari, selalu dilindungi oleh awan. Nah, dari situlah pendeta itu Rahim itu melihat awan itu mengikuti Nabi itu.
Maka setelah itu dia melihat itu, maka dia dari hal itu dulu, dari melihat awan itu, maka dia mempersilakan katakanlah rombongan Abu Talib tadi singgah ke dia, katakanlah diberi makan, karena dia penasaran dulu. Tanya saya itu kok tak ada itu Pak Ustaz. Maksudnya dari hal dinaungi awan itu Rasulullah itu, maka pendeta lahir itu mempersilahkan mereka untuk singgah, katakan diberi makan. Karena dia penasaran awan itu selalu mengikuti tadi itu. Selain katakanlah yang tadi Pak Ustaz bilang apa pohon dan batu itu bersujud kepada ayat saya itu pun tak ada soal awan. Kalau tak ada disebutkan di sini maksudnya kisahnya kisahnya lemah. Kisahnya itu hadisnya itu riwayat tentang itu sangat kisah awal menaungi Nabi ketika peristiwa berjalan ke Syam itu adalah kisah yang sangat-sangat lemah. Jadi tidak yang ada yang cuma itu saja yang disampaikan. Jadi mereka melihat tanda itu pada di belakang itu ada tanda Nabi. Dan dalam perjalanan si Walid itu melihat pohon dan batu-batu itu seperti itu tunduk sepanjang perjalanan. Maka di situ kan mengetahui bahawa anak mereka kesal. Jadi dia belum ada makan. Semua datang, belum ada seorang lagi yang pulang ni. Ada yang tertinggal atau tidak, tak makan bersama kita. Kata sama dia. Ini kisah yang ada yang itu dulu. Maka kata Tuhan semua datang, orang lagi tak pulang seorang ni. Tadi Muhammad jaga Musa di luar. Jadi menunggu menjaga orang-orang kami di luar. Oke, masuk. Nah, itu kisah yang ada pun dari kecil. Nah, tapi riwayatnya Allahu a'lam. Maka sebutkan di Syekh Sabil Rahman hanya masukkan kisah yang sah, yang yakin tidak ada keraguan. Yang kisah yang tersebut dilalui dari bab awan menaunginya. Nah, itu yang dilakukan. Baik. Ada yang lain? Ada?